Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga adalah peserta Latsar CPNS SMA tahun 2022, golongan 3, angkatan 2, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Khairil Amar, selaku moderator dalam podcast kali ini. Sekarang saya bekerja di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagai analis perkara peradilan, dan untuk saat ini masih ditempatkan di ruang Panitera Muda Hukum, sesekali di PTSP. Kali ini kita sudah terhubung dengan dua narasumber kita. Nggak cocok dipanggil narasumber ya, cukup saya panggil sebagai teman. Teman-teman kita ya, teman-teman kita Mbak Fadila dan Mas Ivan. Selamat pagi Mas Ivan. Selamat pagi Mbak Fadila. Halo, selamat pagi Mas Eril. Selamat pagi Mas Eril, Mas Ivan. Ya, pagi Mbak. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Eril kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Mas. Amin, amin. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas isu yang bakal kita angkat nantinya, Mas Ivan dan Mbak Fadila memperkenalkan diri. Silakan Mas Ivan dulu deh, silakan. Baik, terima kasih Mas Eril atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Abianko. Sekarang saya bekerja di Pengadilan Agama Pontianak kelas 1A, dan saya ditempatkan di pelayanan terpadu satu pintu, tepatnya di meja pelayanan e-court. Formasi saya analis perkara peradilan. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Oh iya. Selanjutnya, Mbak Fadila. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Fatolojana. Saya sekarang ditempatkan di Pengadilan Negeri Bantul. Formasi saya analis perencana evaluasi dan pelaporan. Mungkin. Mas Ivan sudah nikah? Apa masih single? Saya alhamdulillah sudah. Sudah semua seperti. Oh, saya belum. Masih single, kebetulan. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih atas perkenalannya. Kita mulai saja podcast hari ini ya. Mungkin untuk menghemat waktu juga. Tapi sebelum kita masuk ke inti permasalahannya, saya ingin bertanya ke teman-teman dulu. Apa sih alasan yang membuat teman-teman kita ini, narasumber kita ini memutuskan untuk menjadi seorang ASN? Boleh dari Mas Ivan dulu, silakan. Baik, terima kasih Mas Ariel. Alasan saya ingin jadi aparatur sipil negara itu adalah ingin memberikan kemampuan terbaik saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, sehingga dapat memberikan kontribusi saya atas kemajuan bangsa dan negara itu. Terima kasih. Oke, jadi begitu ya alasannya ya. Kalau Mbak Fadila sendiri bagaimana? Alasannya memutuskan untuk menjadi PNS apa? Alasan untuk jadi PNS ya, yang jelas mengabdi kepada negara ya Mas ya. Selain itu juga saya boleh share ini ya Mas, video sedikit aja. Iya, silakan. Boleh. Cari bapak kudu dadi PNS. Dadak utang. Cari ibu sing penting sukses. Amin. Tonggo mung marai stres. Cari mbah dukun kurang hewes. Jadi gitu Mas. Kalau jadi kenapa saya mau jadi ASN, karena ya salah satunya juga sami'na wa ata'na ya sama orang tua Mas, karena ridha Allah adalah ridha orang tua gitu. Alhamdulillah sekarang diberi amanah ini dan akan dijaga dan dikerjakan dengan baik dengan memegang teguh integritas insya Allah. Oh gitu. Berarti permintaan orang tua juga mempengaruhi untuk jadi seorang ASN. Iya, salah satunya. Ya. Ya pastinya orang tua tuh pengen mendapatkan yang terbaik buat anak-anaknya ya pasti. Sama sih, hampir sama. Kalau Mas Eril kenapa nih? Kok mau jadi aparatur sipil negara nih?
Apa sih alasannya? Ya, alasannya mungkin hampir sama dengan teman-teman juga sih. Mungkin dengan kayak Mas Ivan tadi untuk mengabdi terhadap negara. Tapi yang buat saya sih nggak yang spesial sih alasannya sebenarnya. Nggak spesial itu juga. Karena sebenarnya banyak pertimbangan. Jika memilih menjadi ASN untuk mendapatkan kekayaan itu salah tempat sepertinya. Kalau pengen kaya ya jadi pengusaha misalnya. Alasan kenapa saya memilih ASN itu lebih ke khususnya Mahkamah Agung karena merasa saya bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan dari masa kuliah dulu. Terlepas dari teori dengan implementasinya itu nggak selalu sama, tapi adalah kesempatan saya untuk membaktikan ilmu saya ke dunia peradilan di Mahkamah Agung ini, dan kesempatan untuk mengembangkan diri itu juga salah satu yang menjadi poin penting karena permasalahan hukum dari tahun ke tahun itu selalu berkembang, Mas. Jadi menuntut kita untuk ikut mengembangkan diri, belajar, sehingga kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman dan permasalahan-permasalahan hukum bisa kita atasi bersama. Dan yang paling penting dari itu semua adalah proses untuk menjadi seperti di posisi sekarang itu tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk daftar kemudian lulus, tidak. Saya sudah melalui proses beberapa kali dan alhamdulillah dengan penuh ikhtiar setelah mengeliminasi ribuan bahkan puluhan ribu saingan untuk di posisi yang sama ini, dan qadarullah saya di tempat sekarang ini. Alhamdulillah bisa ketemu sama teman-teman. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu sudah alasannya kita semua jadi ASN ya, hampir sama ya. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN, yaitu sifat berorientasi pelayanan dan akuntabel, yang merupakan 2 dari 7 bagian core value ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan hal ini juga sebagai bentuk implementasi dari kebijakan pemerintah yang pada tahun 2021 kemarin menetapkan core value berakhlak sebagai panduan dalam berpikir, bertutur, dan berperilaku bagi seluruh ASN termasuk kita ini. Nah, karena kita memahami bahwa transformasi ASN adalah bagian dari reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan jauh-jauh oleh pemerintah kita, yang merupakan agenda besar pemerintah, yaitu Indonesia Maju, Indonesia Emas. Menurut Mas Ivan dan saya langsung mempertanyakan ke Mas Ivan dan Mbak Fadila nih, kira-kira ASN yang berorientasi pelayanan itu ASN yang seperti apa sih? Boleh dijawab dari Mbak Fadila dulu mungkin. Silakan. Terima kasih Mas. Ya, jadi gini Mas, seperti yang sudah Mas Hairil juga jelaskan, ASN itu harus memiliki core value ASN berakhlak ya, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ASN yang berorientasi pelayanan itu yang jelas, yang pertama dia harus bisa memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat atau publik. Contohnya pelayanan prima nih, dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, ASN harus ramah, senyum, kemudian cepat tanggap secara waktu, kemudian bisa mendengarkan kebutuhan masyarakat juga dengan sabar dan aktif, kemudian berpenampilan rapi, kan enak kalau dilihat rapi, kita lebih profesional, dan tentunya dapat memberikan solusi kepada masyarakat atas permasalahan-permasalahan di masyarakat. Kemudian yang kedua, ASN itu jelas harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, harus terus melakukan perbaikan-perbaikan nih secara terus-menerus, tiada henti, di mana artinya memberikan layanan yang bermutu, tidak boleh berhenti ketika customer itu sudah dapat terpenuhi kebutuhannya, tetapi harus kita tingkatkan layanan-layanan yang bisa kita berikan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan-harapan mereka. Jadi layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Nilai dasar dari ASN itu sendiri yang salah satunya adalah berorientasi pelayanan, ini bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Keberhasilan implementasi nilai dasar ASN apabila telah terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku sehari-hari dari pegawai ASN itu sendiri,
khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, nantinya akan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Mungkin dari saya itu Mas Khairil tentang berorientasi pelayanan. Luar biasa penjelasannya Mbak Fadila. Saya juga sangat sepakat dengan apa yang disampaikan tadi. Benar sekali terkait dengan pelayanan. Nah, kalau itu tadi dari Mbak Fadila, kira-kira kalau menurut Mas Ivan yang berorientasi ASN yang berorientasi pelayanan itu ASN yang seperti apa, Mas? Ya, kalau menurut saya juga sangat setuju dengan pendapatnya dari Mbak Fadila tadi. Terus menurut saya tambahannya, aparatur sipil negara yang memiliki nilai berorientasi pelayanan itu menurut saya adalah seorang aparatur sipil negara yang mampu memahami serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat saja, namun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Apa makna cepat di sini? Maksud saya, cepat di sini adalah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sigap. Sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama dalam pelayanan. Dan tepat di sini berarti melayani dengan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Jangan sampai karena ingin cepat, jadi aturan dan hukum yang berlaku diterobos gitu. Itu sih menurut saya. Kualitas pelayanan juga ya benar. Itu udah dari Mas Ivan? Ada ya. Itu tadi berarti sudah kita membahas tentang orientasi pelayanannya ya. Selain itu ada lagi nih yang namanya akuntabel. Kira-kira sifat akuntabel yang harus dimiliki seorang ASN itu menurut Mas Ivan yang akuntabel itu ASN seperti apa? Nah, terima kasih Mas Hairil. Kalau menurut saya ASN yang memiliki nilai akuntabel itu adalah ASN yang tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dan juga dapat menggunakan harta kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Seperti ketika diberikan kendaraan dinas dari kantor, maka ASN tersebut tidak boleh menggunakan kendaraan dinas tersebut untuk kepentingan pribadinya, namun hanya boleh digunakan untuk kepentingan pekerjaan saja. Seperti itu, Mas Hairil. Berarti lebih ke berintegritas juga ya, Mas ya? Iya, betul. Karena akuntabilitas dan integritas itu seperti satu aspek menurut saya. Jalan itu ya. Oke, itu tadi dari Mas Ivan terkait akuntabel seorang ASN. Dan kalau dari Mbak Fadila sendiri bagaimana, Mbak? Yang ASN itu yang gimana? Saya sangat setuju sekali dengan pendapat dari Mas Ivan. Sama, hanya saya sedikit menambahkan, akuntabel atau akuntabilitas itu sendiri bagi seorang ASN adalah sebuah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga di mana dia bekerja, dan lebih luasnya kepada publik atau masyarakat. Nah, ASN yang harus akuntabel itu ya seperti yang disampaikan Mas Ivan tadi, mampu melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Selain itu juga harus mampu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ini yang digarisbawahi ya Mas, efektif dan efisien. Jadi tidak boros dan sebagainya. Serta mampu menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Untuk akuntabilitas itu sendiri harus diwujudkan dalam suatu laporan ya, kalau pegawai ASN dalam bentuk kontrak kerja nantinya. Sedangkan untuk institusi ada yang namanya LAKIP atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang akuntabel. Mungkin seperti itu dari saya, Mas Hairil. Biasa ya, berarti terkait dengan pelaksanaan di kerja ya, ada aplikasi-aplikasi. Iya, aplikasi. Itu tadi sudah cukup jelas apa yang disampaikan terkait dengan baik itu berorientasi pelayanan maupun akuntabel dari Mas Ivan dan Mbak Fadila. Selanjutnya saya akan memutar video tentang permasalahan atau isu yang akan kita bahas. Program pengungkapan sukarela atau PPS alias Tax Amnesty Jilid 2 langsung diserbu para pengemplang pajak sejak dimulai 1 Januari 2022. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sudah ada 326 wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty Jilid 2 hingga sore kemarin. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan animo wajib pajak sangat tinggi untuk mengikuti Tax Amnesty Jilid 2. Mereka menyetorkan pajak penghasilan sebesar 21,99 miliar rupiah dari harta diungkap 169,6 miliar rupiah.
Sri Mulyani mengajak seluruh masyarakat yang tidak patuh dalam kewajiban pajaknya agar mengikuti Tax Amnesty Jilid 2, baik melaporkan hartanya juga membayar tebusan. Sebab jika kali ini tidak melapor, maka dirinya mengancam akan melakukan enforcement atau tindakan tegas setelah Juni 2022 dan akan mengenakan sanksi hingga 200%. Dari video yang kita tonton tadi, saya mau bertanya ke Mbak Fadila dan Mas Ivan. Jika dihubungkan dengan sifat ASN yang harus berorientasi pelayanan, kira-kira bagaimana pendapatnya? Silakan Mas Ivan dulu kali, atau terserah. Mbak Fadila juga boleh. Oke, saya dulu ya. Terima kasih Mas Ariel. Menurut saya mengenai isu yang ada di video tadi, jika kita hubungkan dengan sifat aparatur sipil negara yang harus berorientasi pelayanan, maka menurut saya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan tentang tax amnesty ini, sangatlah berorientasi pelayanan. Kenapa? Karena program tax amnesty ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki masalah dengan pajak terdahulu mereka, karena beban pajak terdahulu mereka, serta sanksi-sanksi yang akan mereka dapatkan. Karena menunggak pajak akan dihapuskan. Hal ini membuat masyarakat tidak lagi ragu untuk membayar pajak mereka, dan pelayanan perpajakan pun akan menjadi lancar. Seperti itu sih Mas Ariel menurut saya. Tadi dari Mas Ivan, kalau Mbak Fadila sendiri bagaimana pendapatnya? Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Mas Ivan ya. Menurut saya tax amnesty ini juga merupakan suatu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pengampunan pajak. Jadi kalau misalnya ada yang terlewat melaporkan hartanya kepada pemerintah di pelaporan pajak, pemerintah tidak serta-merta langsung memberikan denda atas keterlambatan atau tidak lapornya wajib pajak ini atas hartanya. Pemerintah masih menyediakan program pengampunan pajak karena kan lumayan besar ya itu Mas, dendanya bisa sampai 200% kenanya. Ya. Laporan pengungkapan sukarelanya pun mudah, bisa terlayani lewat online saja bisa. Jadi pemerintah ini pokoknya membuat pelayanan sekarang kebutuhan masyarakat menjadi lebih mudah. Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ada kesulitan, sederet pegawai pajak juga siap membantu, baik yang datang langsung ke kantor maupun menggunakan layanan call center atau media sosial. Nah, intinya sekarang untuk pelayanan ini dibuat serba lebih mudah. Seperti itu, Mas. Oke, sepertinya cukup jelas apa yang disampaikan oleh Mas Ivan dan Mbak Fadila tadi terkait dengan isu tax amnesty. Dari segi sisi orientasi pelayanannya ya, dari segi pelayanannya. Nah, kalau kemudian isu yang tadi dihubungkan dengan sifat ASN yang harus akuntabel itu kira-kira bagaimana? Boleh pendapatnya Mbak Fadila dulu, silakan. Menurut saya isu yang tadi ini dikaitkan dengan sifat ASN yang akuntabel itu ketika ada program tax amnesty ini beberapa pejabat publik juga memanfaatkannya loh, jangan salah. Jadi tax amnesty ini juga bisa diikuti oleh aparatur sipil negara. Tapi bukan berarti selama ini ASN yang menyembunyikan pajak yang harus dibayarkan, akan tetapi sebagai bentuk dukungan terhadap negara lewat pajak. Dan bentuk akuntabilitas dari ASN itu sendiri, dia mau melaporkan hartanya yang belum dilaporkan. Mereka secara terbuka melaporkan hartanya kan secara sukarela ya, Mas. Mungkin ada yang baru mendapatkan warisan, lupa belum mencatatkan pada waktu pelaporan SPT kan juga bisa. Dan secara institusi, pemerintah dengan program ini Dijen Pajak telah secara konsisten dan transparan serta akuntabel telah membenahi database wajib pajak yang di garis bawahi akan menjadi institusi yang bisa diandalkan, punya integritas dan kompetensi serta lebih profesional. Iya. Terima kasih Mbak terkait dengan penjelasan akuntabelnya seorang ASN dalam kaitan dengan isu tadi. Kalau menurut Mas Ivan pendapatnya seperti apa? Baik, kalau menurut saya, pendapat saya jika isu mengenai tax amnesty ini dikaitkan dengan sifat aparatur sipil negara yang harus akuntabel, maka saya akan bilang kalau pemerintah atau khususnya Kementerian Keuangan sudah melakukan program tax amnesty ini secara akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan program ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga negara mendapatkan tambahan pendapatan pajak yang lumayan besar ya. Sehingga pendapatan pajak itu dapat digunakan untuk belanja negara dan dapat digunakan untuk
pembangunan negara ataupun untuk memenuhi kebutuhan negara. Tentu saja hal ini tidak dapat terjadi jika para aparatur sipil negara, khususnya di Kementerian Keuangan, tidak melakukan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. Jadi seperti itu, Mas. Ya, cukup jelas sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Fadila dan Mas Ivan. Ya, terkait dengan berakhlak, kita sudah mengangkat isu dua materi ya, berorientasi pelayan dan akuntabel dan dikaitkan dengan isu khususnya tax amnesty. Dan sepertinya ini kita sudah sampai di ujung waktu. Kita sudah di akhir percakapan kita ini harus selesai dulu. Mohon maaf jika selama podcast ini ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari saya, dan terima kasih atas kesiapannya untuk menjadi sumber buat Mbak Fadila dan Mas Ivan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Mas Hairil. Terima kasih Mbak Fadila. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3 dan kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.